Halo teman-teman, ketemu lagi bersama saya Damar Raji dan apa kabar? Semoga baik dan juga selalu sehat ya. Kembali lagi kita akan general reading ya teman-teman. Kita akan membaca secara umum dan ini pasti tidak akan resonate semuanya. Tetapi yang jelas video ini bersifat timeless ya, jadi bisa kamu dengarkan atau kamu tonton kapan saja. Jadi kalau misalnya kamu baru sempat nonton sekarang, itu artinya video ini masih berlaku. Teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan mengangkat tema dengan judul Perasaan Dia Saat Jauh Darimu. Perasaan dia bagaimana sih saat dia tuh lagi jauh dari kamu? Nah, berarti ini bisa jadi untuk kamu yang lagi LDR, ya, bisa jadi itu pertama. Buat kamu mungkin yang kedua adalah bukan LDR tapi sedang berpisah sementara, mungkin dia keluar kota, dia bekerja atau apapun itu. Yang ketiga bisa jadi mungkin saat ini kamu lagi break, ya, terus kemudian lagi nggak ada komunikasi dan mungkin sedikit ada masalah. Dan selanjutnya buat kamu yang mungkin baru saja berpisah, ya, dan kamu pengen tahu seperti apa sih kondisi dan situasi pikiran dia dan perasaan dia terhadap kamu saat ini. Oke, jadi intinya bisa buat semua orang, bisa buat semua zodiak dan buat semua orang yang sedang mengalami hal ini. Energinya bisa kebolak-balik ya teman-teman. Tapi yang jelas kita akan mencoba membaca perasaan dia saat jauh dari kamu itu seperti apa. Oke, jadi kita coba angkat karena saya melihat bahwa teman-teman di sini pasti banyak yang sedang merasakan hal-hal yang bikin galau ya, hal-hal yang bikin galau, hal-hal yang bikin resah gelisah gitu kan, seperti itu. Jadi kita coba bantu untuk menangkap energinya seperti apa. Kita akan buka beberapa kartu, lalu nanti akan kita buka lagi ke baris kedua, gitu ya. Kita coba buka yang pertama. Sekali lagi teman-teman, ini untuk situasi dan kondisi mungkin saat ini kamu sedang LDR, itu yang pertama. Buat kamu yang sedang LDR atau selama ini memang berhubungan dengan jarak jauh atau secara jarak jauh. Yang kedua buat kamu yang saat ini mungkin sedang ditinggal keluar kota karena dia mungkin bekerja atau mungkin dia sedang masih kuliah atau mungkin saat ini dia sedang ada keperluan-keperluan yang mengharuskan dia itu pergi dan menjauh dari kamu. Kita akan lihat itu yang kedua. Yang ketiga mungkin kamu saat ini baru aja break gitu ya, baru break, baru ada masalah yang kemudian membuat kamu itu harus sementara tidak ada komunikasi sama dia. Atau mungkin ada yang lagi ada masalah, tiba-tiba dia menghilang, tiba-tiba dia tuh ghosting kamu, dan kamu sekarang nggak ngerti kabarnya gimana gitu ya. Nah itu jadi kurang lebih seperti itu teman-teman. Nanti kita akan lihat dan kita baca lebih jauh lagi, lebih detail lagi. Oke, di sini sudah ada Six of Wands, kemudian ada The High Priestess, ada The Hermit, ada juga Three of Cups ya. Terus kemudian ada di sini ada Four of Wands ya. Oke. Jadi kita lihat langsung aja teman-teman. Saya akan melihat energi dia seperti apa. Tapi sekali lagi ini energi bisa kebolak-balik ya. Jadi buat teman-teman bisa menyesuaikan. Ini juga bisa sudah kamu rasakan atau mungkin belum sama sekali atau sedang kamu rasakan juga. Yang jelas di sana dia itu saya melihat sekarang ini sedang berjuang keras untuk survive ya. Dia sedang survive, sedang berjuang keras untuk bisa bertahan hidup, itu yang paling pertama. Artinya bertahan hidup itu dalam arti kata begini, bisa jadi di tengah situasi dan kondisi yang saat ini sedang seperti ini, membuat dia itu memang harus benar-benar bisa fokus dan survive dengan pekerjaannya, itu yang paling penting. Tetapi memang di sini ada semacam The High Priestess ya, ada semacam gangguan-gangguan yang ternyata membuat dia itu sepertinya tidak bisa tenang. Sepertinya dia tuh masih terus kepikiran sesuatu. Artinya dia tidak bisa fokus 100% terhadap apa yang dia kerjakan atau terhadap pekerjaan yang harusnya dia fokusin gitu loh. Itu. Jadi saat ini kalau boleh saya melihat, merasakan dari kombinasi kartu yang sudah keluar ini, ada semacam ketidaktenangan dan dia sedang mencari sesuatu. Dia mencari sesuatu. Dia seperti sedang menarik diri juga, gitu loh. Dia sedikit agak kesulitan di masalah sosialisasi. Dia tipe orang yang sedikit agak introvert, ya, introvert.
dia termasuk orang yang agak-agak sensitif dan pemikir. Jadi ini adalah pasangan kamu, tapi dia juga sekaligus orangnya cukup temperamen juga ya teman-teman, gampang sekali marah, gampang sekali kecewa, gampang sekali jadi tersinggung dan sebagainya. Jadi dia sensitif banget orangnya, gitu loh. Di sini saya melihat orangnya dulu, karakternya dulu seperti itu, atau situasi secara umum seperti itu dulu. Lah nanti masalah apakah perasaan dia tuh bagaimana terhadap kamu saat ini, itu nanti kita lihat di baris kedua, dan nanti saya akan mengeluarkan kartu juga sebagai kartu saran, advice, atau juga masukan-masukan atau juga pencerahan. Nah di sini sekali lagi saya melihat ada sesuatu yang sedang dia fokusin ya, dan dia merasa kayak perasaannya juga lagi nggak tenang banget. Dia sedang mencari sesuatu. Nah, sesuatu di sini bisa jadi adalah sesuatu yang bisa dalam arti kata bentuk ketenangan. Dia sedang mencoba untuk menenangkan diri, karena bagaimanapun dia pikirannya sedikit agak terganggu, tidak bisa fokus dan konsentrasi banget ke pekerjaannya. Tapi di sisi lain dia ada kayak semacam target, keinginan, atau kayak semacam juga nazar gitu ya, bahwa ketika nanti dia mendapatkan atau mencapai sesuatu, dia pengen melakukan semacam mungkin traktir teman-teman buat makan, orang-orang yang ada di sekitarnya buat makan dan sebagainya gitu. Itu ada keinginan seperti itu. Nah, tetapi di kartu kelima di sini saya melihat ada semacam keinginan dia untuk mendapatkan sebuah kebahagiaan, tapi tidak sendiri, atau mendapatkan pasangan. Nah, nanti kita lihat apakah itu adalah kamu yang menjadi impian dan juga mungkin katakanlah keinginan dia, atau ternyata mungkin dia kepengen sama orang lain gitu loh. Nah, ini bisa kita lihat nanti lebih jauh lagi, lebih dalam lagi di baris kedua dan di baris ketiga. Tetapi yang jelas di sini ada keinginan dia untuk bahagia, dan bagi yang belum berumah tangga, dia kepengen sekali mulai memasuki jenjang rumah tangga. Dan itu sedang dia mulai pikirkan, sedang mulai dia katakanlah kayak dia imajinasikan, dia bayangkan, bukan ngelamunin ya, karena itu beda. Di sini lebih ke bagaimana dia mulai membayangkan, men-setting melalui pikiran dia, walaupun belum ke realisasi tindakan, belum, tapi dia baru ngebayangin. Nah, situasi kebahagiaan itu adalah sebuah rumah tangga yang diinginkan. Nah, persoalannya adalah dia kepengen sama kamu atau bukan ya, nanti kita lihat. Oke, jadi sekali lagi untuk masalah di finansialnya, dia sekarang juga sepertinya sedang tidak bagus, maka di sini dia butuh sekali konsentrasi, butuh sekali fokus, tapi ada gangguan-gangguan yang membuat dia itu tidak nyaman. Salah satu gangguannya adalah dia masih ingat dan kepikiran tentang kamu. Ya, tapi seperti apa nanti lebih kita cek lebih dalam lagi, kita cek energinya lebih dalam lagi di baris kedua. Tapi di sini juga dia kayak ngerasa ada konflik-konflik kecil di antara atau dari teman-teman di sekitar dia. Bisa jadi teman kantor, bisa jadi teman di lingkungan dia bermain atau bersosialisasi, atau di lingkungan kantor yang memang setiap hari ketemu sama dia. Ada orang-orang atau beberapa orang yang sepertinya kurang begitu suka dengan kehadiran dia. Itu yang saya rasakan, dan itu menambah beban dia untuk menjadi semakin berpikir bahwa gue nggak tenang banget ini di sini gitu kan. Nah, bisa jadi dia di tempat yang baru, di kota yang luar kota, taruhlah seperti itu, dan itu membuat dia itu memang kayak nggak nyaman, kayak nggak betah gitu. Itu yang saya rasakan seperti itu. Oke teman-teman, kita akan cek lagi lebih jauh lagi energinya ya, seperti apa. Perasaan dia saat jauh dari kamu, seperti apa perasaan dia saat jauh dari kamu? Kita akan cek. Sepertinya dia sedang dalam kebingungan juga sih memang ya, seperti dalam kondisi yang kurang nyaman ya, jadi kurang tenang. Di sini dia ngerasa kayak yang galau banget gitu lah. Nanti kita lihat lagi lebih jauh. Perasaan dia saat jauh dari kamu. Seperti apa perasaan dia saat jauh dari kamu? Ada kartu death di sini.
perasaan dia saat jauh dari kamu seperti apa? Karena saya yakin kamu juga bertanya-tanya, dia sebenarnya kepikiran gue nggak sih, gitu loh. Atau jangan-jangan cuma gue yang kepikiran, atau jangan-jangan gue yang kegeeran gitu kan, atau jangan-jangan gue yang kepedean gitu kan. Ini ada Ten of Wands ya, nyaris-nyaris hampir sama dengan yang tadi saya sampaikan, bahwa dia sedang berupaya fokus di pekerjaannya. Ada beban berat nih buat dia. Oke, satu lagi. Perasaan dia saat, oke, kita balikin lagi karena jatuhnya 2. Oke. Oke, teman-teman, kita lihat lebih jauh lagi. Sepertinya saat ini dia sedang dihadapkan dengan pilihan, ya. Kalau tadi di sini dia kepengen bahagia sama siapa, gitu kan? Tapi ternyata di sini ada pilihan. Kalau boleh saya sampaikan bahwa sebenarnya dia masih kepikiran kamu juga. Dia masih kepikiran kamu dan itu sangat atau cukup kuat ya. Jadi dia termasuk orang yang ketarik banget energinya sama kamu. Energinya tuh ketarik sama kamu. Jadi kalau boleh saya katakan, dia tuh tidak pernah bisa lupain kamu, meskipun di antara pekerjaan, di antara kesibukannya dia nggak bisa ngelupain. Dan dia tuh kayak yang ibaratnya gini, dia berusaha banget melupakan kamu, dia berusaha banget untuk mengalihkan perhatian. Ingat ya, dia hanya mengalihkan perhatian. Jadi kalau pikiran kita hanya digunakan untuk mengalihkan perhatian, maka itu bisa jadi sulit sekali untuk menyembuhkan kondisi batin atau perasaan yang sedang terluka atau perasaan yang sedang tidak nyaman. Karena pengalihan itu berbeda dengan pembersihan atau rilis atau healing. Kalau pengalihan itu berarti sifatnya kayak sementara, tapi kalau pembersihan atau healing atau katakanlah terapi, itu berarti kita akan membuang sampai akar-akarnya, gitu kan. Nah, tetapi setiap orang tidak sama, atau banyak orang yang juga tidak tahu bagaimana cara menghealing atau terapi. Oke, jadi kalau misalnya teman-teman butuh bantuan itu, silakan kamu bisa kontak chat yang tertera di sini atau nomor kontak yang ada di deskripsi. Ya, kamu bisa WA langsung ke nomor tersebut. Nah, teman-teman, di sini saya melihat dia dihadapkan dengan kondisi yang cukup membingungkan. Ya, cukup membingungkan karena ternyata di masalah pilihan itu tidak hanya, lebih kuatnya saya ngelihat di masalah hubungan. Jadi ternyata dia di sana, ini khususnya buat yang sudah putus, buat yang sudah selesai, ya. Sebentar, saya lihat lagi. Sorry, tidak hanya yang sudah selesai, tapi buat semuanya nih, buat semuanya. Jadi sepertinya ada orang lain di dalam kehidupan dia. Walaupun mungkin orang lain itu belum masuk terlalu jauh, tapi di situ sudah mulai ada semacam gambaran-gambaran yang muncul dalam pikiran dia. Artinya sudah ada sosok-sosok atau sudah ada orang-orang yang akan dijadikan sebagai alternatif pilihan dia, gitu loh. Kalau di sini saya ngelihatnya sih kayak ada semacam 1, 2, 3, 4 ya. Gila, banyak ya. Ada sekitar 4, tapi teman-teman jangan khawatir dulu, jangan langsung berkecil hati atau jangan langsung cemburu atau marah dulu. Di sini dia baru hanya sekedar pandangan saja, ya, belum dekat atau belum mendekat, belum terjadi komitmen apa-apa, tapi semacam hanya pandangan-pandangan. Nah, ini masih sangat memungkinkan untuk dia tarik kembali energinya supaya kembali fokus sama kamu lagi. Itu pun dengan catatan kalau kamu masih menginginkan dia. Tapi kalau tidak, ya sudah, berarti lepas aja, gitu loh. Nah, tapi di sini saya melihat dia pengen mengakhiri situasi ini dan kemudian dia membuka lembaran baru. Nah, apakah lembaran baru itu sama kamu atau tidak? Ini nanti kita belum tahu juga, karena energinya di sini masih berubah-ubah ya. Yang kalau saya lihat di sini sih bisa jadi dia masih kepikiran kamu, iya, gitu loh. Kamu juga menjadi semacam prioritas berjelas pertama ya, utama ya, itu iya. Jadi dia tuh masih memprioritaskan kamu,
gitu loh. Ya, jadi kurang lebih seperti itu. Jadi dia masih memprioritaskan kamu dan dia masih apa ya? Masih lumayan fokus ke kamu juga sih. Cuman harus hati-hati karena di sini juga sepertinya dia sudah mulai geser-geser. Artinya perasaan dia udah mulai bergeser, energi dia juga udah mulai bergeser juga. Yang jelas dia kepengen mengakhiri katakanlah penderitaan ini dan dia kepengen segera memulai kehidupan baru. Entah dengan siapapun itu, karena dia masih kayak yang mencari-cari begitu. Ada beban yang cukup berat di dalam hidupnya, di dalam pikirannya. Baik itu mungkin secara pekerjaan, tapi kalau saya lihatnya lebih kepada beban beratnya dia itu adalah lebih di masalah hubungan asmara. Gitu loh. Karena dia sepertinya tidak seimbang, ya. Keseimbangannya, keselarasan itu kurang, sehingga dia itu ngerasa kayak berat banget bebannya. Nah, di sini dia memang juga sekaligus nggak bisa lepas dari yang namanya fokus ke finansial. Maka dari itu dia masih bekerja keras, ya. Ini juga kerja keras agar dia mencapai finansial yang sesuai dengan keinginan dia, sesuai dengan kebutuhan dia. Oke, jadi intinya teman-teman bahwa dia tuh masih kepikiran kamu dan dia masih juga mempertimbangkan kamu untuk kemudian dilanjutkan atau tidak hubungan ini. Tapi yang saya lihat sih dia energinya itu sudah agak berkurang ke kamu. Bukan berkurang banget sih, enggak. Cuman ada semacam pemikiran-pemikiran di dalam dirinya yang bisa dikatakan tidak terlalu fokus sama kamu. Jadi ada kayak semacam keraguan-raguan apakah gue terusin atau tidak hubungan ini dengan kamu. Itu yang dia pikirkan seperti itu. Nah, jadi kayak semacam memang kayak ada pilihan sih teman-teman. Cuman sekali lagi saya tekankan, saya garis bawahi bahwa itu belum sampai ke komitmen. Dia baru ada wacana-wacana saja dan orang-orangnya itu juga belum terlalu jelas gitu loh. Kalau saya katakan 4 itu bukan berarti ada 4 orang, enggak, tapi ada indikasi gitu loh. Ada indikasi, artinya dia sedang mencoba untuk memperluas pandangan supaya dia pilihannya lebih banyak ya, lebih banyak dia untuk memilih A, B, C, D lah, kurang lebih seperti itu. Nah, tetapi teman-teman sekali lagi dia itu belum sampai pada tahap pendekatan, apalagi sampai komitmen belum. Keraguan-keraguan dia ada gitu loh. Keraguan-keraguan dia terhadap kamu ada. Nah, ini artinya masih ada kemungkinan-kemungkinan bahwa kamu masih bisa melanjutkan hubungan ini sama dia, gitu loh. Kemungkinan itu terjadi apabila satu, kamu benar-benar bisa membuat dia tuh nyaman, gitu loh, ya. Dia nyaman. Itu yang paling penting nomor satu itu. Yang kedua, kamu harus bisa benar-benar membuat dia tuh trust-nya muncul, kepercayaan dia tuh muncul, gitu loh, muncul. Itu yang kedua. Yang ketiga, kamu harus benar-benar bisa merubah diri, memperbaiki diri, karena apa yang dia tidak suka itu akan dilihat oleh dia. Jadi apapun yang ada di kamu, jadi gini, dia merasa ada sesuatu yang dia tidak suka di kamu. Nah, ini kamu sendiri nanti bisa melihat lebih jauh lagi seperti apa atau apa di bagian mana, di hal-hal apa. Ini kamu harus perhatikan dan kamu harus peka, gitu loh. Sehingga kamu harus mampu merubah itu. Terus yang keempat, ya kamu harus juga memberikan perhatian ke dia, gitu loh. Karena dia tuh tipe orangnya begini, teman-teman. Dia orangnya kadang-kadang bisa cuek, gitu loh. Dia bisa cuek. Tapi kalau kamu balas dengan cuek juga, nggak jadi. Bakal hilang, gitu, bakal hilang. Jadi kalau kamu cuek, dia bisa hilang. Karena kalau dia diem, cuek, terus kamu diem, cuek juga, hilang. Tapi kalau dia diem, kamu juga harus memberikan perhatian ke dia. Walaupun saya tahu ini butuh kesabaran, butuh ketelatenan. Tapi percayalah bahwa ketika kamu benar-benar bisa secara tulus, secara ikhlas, bahkan disertai dengan rasa cinta yang sangat luar biasa, kamu gak usah takut kehilangan dia. Karena kemungkinan besar dia akan bisa kembali lagi, bisa kamu tarik lagi. Nah, ada beberapa konsep, beberapa teknik, beberapa cara untuk bisa membuat orang itu ketarik lagi, ada caranya. Nah, saya mungkin tidak bisa mengatakan di sini, tapi saya bisa mengatakan nanti kepada kamu yang mungkin kepengen private reading atau personal reading, karena ada beberapa langkah-langkah yang memang secara
teknis itu nanti harus kita sampaikan secara khusus gitu loh, secara khusus. Bagaimana cara menarik seseorang agar dia kembali lagi ke kita, atau minimal agar dia kepikiran kita terus gitu loh. Ya, ada beberapa teknik atau beberapa cara, dan ada ilmunya tersendiri. Ya, silahkan buat teman-teman yang pengen melakukan personal reading, nanti bisa kita sampaikan di situ. Nah, oke teman-teman, dari 2 baris ini saya akan memberikan saran. Nah, saran ini kita ambil dari 5 kartu di Oracle Card. Kita akan melihat sarannya apa. Karena di sini saya sudah melihat kondisi dia seperti apa, pikiran dia, perasaan dia seperti apa, hubungan kamu dengan dia kurang lebih seperti apa, dan saya harus memberikan saran dan pencerahannya, karena sebuah permasalahan tanpa ada pencerahan kayaknya kayak kurang lengkap ya. Kayak kurang lengkap, kurang maksimal, dan jadinya anti klimaks gitu. Jadi kita siapa ini bisa klimaks. Kalau klimaks itu enak ya. Oke. Sanctuary. Karma. Grounding. Promise, instinct. Oke. Kita akan lihat teman-teman, sekali lagi, sanctuary, karma, grounding, promise, instinct. Kita akan lihat lebih jauh, lebih detail lagi. Kita akan cek energinya lebih dalam lagi. Yang pertama, buat kamu sepertinya butuh sekali yang namanya menarik diri ya. Menarik diri, berhenti sejenak, berpikir tenang, menenangkan hati, pikiran kamu, dan semuanya. Karena di situ nanti kamu akan mendapatkan sesuatu, atau akan mendapatkan petunjuk-petunjuk dari Tuhan dan alam semesta untuk bagaimana langkah selanjutnya, sebaiknya harus bagaimana, itu nanti akan ada petunjuk di situ. Tetapi yang jelas di sini ada semacam pola karma yang memang terjadi di dalam masalah kamu ini. Nah, coba kamu ingat gitu kan, kira-kira ini karma kamu di bagian mana? Pernahkah dulu kamu melakukan hal-hal yang mungkin salah, atau sesuatu yang mungkin memang seharusnya tidak dilakukan tapi kamu lakukan, kamu melanggarnya, kamu melanggar hukum alam, melanggar hukum Tuhan dan aturan-aturan agama. Kurang lebih seperti itu. Coba kamu cek sendiri, karena yang paling tahu adalah kamu sendiri. Bisa jadi dia pun juga mengalami karma di situ. Jadi sama-sama kalian sedang menjalani karma, gitu loh. Silahkan kalian cek sendiri apa dan dari mana karma itu, atau dari perbuatan apa yang kamu lakukan dulu. Setelah itu kamu menyadari, tentunya kamu harus melakukan forgiveness terapi, atau terapi memaafkan, atau semacam pertobatan agar pola karma itu setidaknya bisa turun, ya. Syukur-syukur bisa terputus, tapi mungkin enggak langsung terputus ya, karena harus dibayar, dan kamu harus paling tidak menyadari. Oke, jadi kamu harus menarik diri, terus kemudian kamu sadari bahwa ini yang terjadi adalah karma, dan memang kembali lagi kamu harus melakukan grounding. Grounding itu adalah melepaskan segala kemelekatan, energi negatif yang harus segera kamu lepasin, karena kalau tidak, energi negatif yang bersarang di tubuh kamu itu akan mengganggu pikiran kamu, pekerjaan kamu, kesehatan kamu, rezeki, dan sebagainya. Oke? Dan berjanjilah pada diri sendiri ya untuk bisa berubah lebih baik. Minimal ketika kamu bisa berubah, itu akan ada dampak buat dia. Dia melihat perubahan baik kamu, dan kemudian dia bisa ketarik lagi. Ya, salah satunya itu. Jadi gunakan insting kamu juga. Artinya di sini kamu harus melihat segala sesuatu sebelum kamu ambil keputusan. Karena sekali lagi keputusan saya kembalikan ke kamu lagi. Apakah ini mau dilanjutkan atau tidak, atau stop sampai di sini. Ini masih harus kamu pikirkan tentang dia, atau kamu harus stop gitu loh. Tapi yang jelas di sini saya melihat masih ada sesuatu peluang-peluang, kesempatan yang bisa kamu dapatkan untuk bisa mengembalikan dia kembali, menarik dia lagi, menjadikan kamu bisa bersatu lagi sama dia, dan sebagainya. Kemungkinan itu masih ada. Saya tidak bisa sebutin persentasenya, tapi cukup saya sebutkan kemungkinan itu masih ada. Oke? Tetapi jangan lupa juga bahwa kamu tetap harus mempersiapkan diri untuk hal-hal atau untuk kejadian yang mungkin tidak sesuai dengan yang kamu harapkan.
Oke, jadi kurang lebih seperti itu teman-teman. Mudah-mudahan yang singkat dan padat ini bisa bermanfaat buat kamu. Dan silahkan kalau kamu suka dengan video ini, kamu bisa subscribe ya, like, komentar, dan juga bisa share video ini. Jangan lupa juga teman-teman boleh usul lewat komentar apa yang pengen kamu usulkan tentang tema-tema yang mungkin bakalan diangkat, apa silahkan juga ya. Dan buat kamu yang suka silahkan boleh komentar. Apapun silahkan, bisa saling sharing juga, bisa saling menyampaikan sesuatu atau pengalaman pribadi kamu, silahkan aja di kolom komentar, oke? Dan saya rasa itu dulu teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat sekali lagi ya, dan jangan lupa untuk tetap bahagia. Semoga kita selalu diberikan kesehatan yang baik, umur yang panjang dan barokah, rezeki yang mudah dan berlimpah. Saya Damar Haji, sampai jumpa.